مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشاطئين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Maulida, seorang wanita muda dari Jawa Timur, merasa putus asa melihat kondisi ekonomi keluarganya yang semakin memburuk, sehingga ketika menerima tawaran bekerja di Riyadh, Arab Saudi, hatinya dipenuhi harapan untuk membantu meringankan beban tersebut. Dengan tekad yang kuat dan doa yang selalu dipanjatkan, Maulida meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarga dan teman-temannya yang penuh doa untuk keselamatannya. Sesampainya di Riyadh, Maulida disambut oleh lingkungan yang berbeda jauh dari tanah Jawa. Namun ia tetap berusaha menyesuaikan diri dengan budaya dan norma setempat. Meskipun janji pekerjaan yang diberikan terdengar menjanjikan, realitas di lapangan ternyata jauh lebih berat, dengan jam kerja yang panjang dan tugas-tugas yang menuntut fisik serta mentalnya. Namun, Maulida tidak pernah menyerah. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk berdoa, memohon kekuatan dan kesabaran dari Allah agar bisa melewati masa-masa sulit ini. Di tempat kerja yang baru, Maulida bertemu dengan majikan yang tampaknya ramah. Namun ia tidak menyadari bahwa di balik keramahan itu tersembunyi niat-niat tersembunyi. Meskipun beban kerja semakin berat, Maulida tetap menjaga niatnya yang tulus untuk membantu keluarga, selalu mengingat ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang kesabaran dan ketabahan. Hari demi hari berlalu, dan Maulida mulai merasakan tekanan yang semakin meningkat. Namun ia tetap bertahan dengan keyakinan bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Di sela-sela kesibukannya, Maulida seringkali merenung tentang perjalanan hidupnya. Bertanya-tanya apakah keputusan untuk pergi ke tanah asing ini adalah yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Dengan hati yang penuh harapan dan doa yang tak pernah putus, Maulida melangkah maju, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang di tanah harapan ini. Suasana berubah mendadak ketika majikannya, seorang pengusaha kaya, ditemukan tewas di rumahnya dengan bekas luka yang mencurigakan, mengguncang seluruh lingkungan tempat Maulida bekerja. Kepanikan menyelimuti rumah majikan tersebut, dan penyelidikan awal menunjukkan bahwa Maulida berada di tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi. Meskipun Maulida selalu menjaga diri dan tidak memiliki motif untuk melakukan kejahatan, tekanan dari pihak berwenang membuatnya menjadi tersangka utama. "Saya tidak melakukan ini, saya hanya pekerja biasa yang tidak tahu apa-apa," ujar Maulida dengan air mata di matanya saat ditanyai oleh polisi. Keluarganya di Indonesia pun mulai merasa cemas, berdoa agar Maulida dapat membuktikan kebenarannya dan keluar dari situasi yang penuh tekanan ini. Tidak adanya bukti kuat yang mendukung keterlibatan Maulida semakin membuatnya terpuruk. Namun ia tetap berpegang pada iman dan keyakinannya bahwa Allah akan membantunya. Teman-teman sekerjanya mencoba memberikan dukungan, meskipun mereka tahu bahwa situasinya sangat sulit dan penuh tantangan. Di tengah kebingungan dan ketidakpastian, Maulida mulai merasakan beban yang semakin berat. Namun ia tidak pernah menyerah untuk mencari kebenaran. Fitnah yang menyesakan ini tidak hanya menghancurkan reputasi Maulida, tetapi juga menguji keimanannya dalam menghadapi ujian hidup yang penuh liku. Dengan doa yang terus dipanjatkan dan harapan yang tak pernah padam, Maulida bersiap menghadapi tantangan besar yang menantinya di pengadilan. Situasi semakin rumit ketika anak lelaki majikan, yang sebenarnya adalah dalang di balik pembunuhan tersebut, memberikan kesaksian palsu yang menuduh Maulida membawa senjata tajam pada malam kejadian. "Saya melihat Maulida dengan pisau di tangannya malam itu," kata anak majikan dengan suara yang tegas namun penuh kebohongan di depan polisi. Semua bukti yang ada tampak mengarah kepada Maulida, mulai dari rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaannya di tempat kejadian, hingga senjata tajam yang sengaja ditempatkan di kamarnya. Maulida yang bingung dan takut, bertanya-tanya bagaimana bisa dirinya terjebak dalam intrik yang begitu rumit dan berbahaya ini. "Ini semua salah paham. Saya tidak punya apa-apa dengan senjata itu,"
ujar Maulida dengan suara gemetar namun penuh keyakinan saat diinterogasi. Keluarga majikannya yang kaya raya tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan nama anak mereka, meskipun mereka tahu bahwa kebenaran akan segera terungkap. Di balik layar, anak majikan tersebut terus merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa Maulida tidak akan pernah dibebaskan dari tuduhan ini. Maulida mulai merasakan tekanan yang semakin besar, namun ia tetap berpegang pada doa dan keyakinannya bahwa Allah akan membimbingnya menuju kebenaran. Intrik yang menghancurkan ini tidak hanya mengancam nyawanya, tetapi juga menguji keteguhan iman Maulida dalam menghadapi ujian yang berat. Dengan hati yang penuh kekhawatiran namun tetap tenang, Maulida menyiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi dari fitnah yang menimpanya ini. Hari pengadilan tiba dengan suasana yang tegang dan penuh tekanan, di mana Maulida dihadapkan kepada hakim yang tampak tidak berpihak sejak awal. Tanpa adanya penerjemah yang kompeten, Maulida kesulitan untuk menyampaikan pembelaannya, membuatnya merasa terpinggirkan dan tak berdaya di dalam ruang sidang. Saya hanya seorang pekerja biasa yang tidak pernah berniat jahat, ujar Maulida dengan suara yang lirih namun penuh ketulusan, berharap hakim dapat memahami ketidaktahuannya. Namun, hakim dan jaksa tampak tidak memberikan perhatian serius terhadap pembelaan Maulida, melainkan lebih fokus pada bukti-bukti yang telah diajukan sebelumnya. Pengacara yang disediakan untuk Maulida hanya berperan sebagai formalitas, tanpa memberikan strategi atau argumentasi yang kuat untuk membela kliennya. Maulida tidak punya kesempatan untuk membela diri secara adil. Bisik salah satu saksi yang hadir di pengadilan, menunjukkan betapa beratnya situasi yang dihadapi Maulida. Meskipun merasa diperlakukan tidak adil, Maulida tetap tenang dan terus berdoa, memohon agar Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan ini. Keluarganya yang hadir di pengadilan juga terlihat sedih dan putus asa, berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan Maulida dibebaskan dari tuduhan yang salah ini. Proses pengadilan yang berlangsung tanpa kepastian dan transparansi semakin membuat Maulida merasa tertekan. Namun ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa kebenaran akan terungkap. Dengan hati yang penuh harapan dan doa yang terus dipanjatkan, Maulida menunggu keputusan hakim yang akan menentukan nasibnya di masa depan. Setelah pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Maulida, suasana di ruang sidang menjadi semakin mencekam dan penuh ketegangan. Eksekusi pertama dijadwalkan dengan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Namun nasib Maulida segera berubah menjadi keajaiban yang tak terduga. Pada hari eksekusi, seorang algojo tunggal hadir dengan tugas untuk melaksanakan hukuman mati, meskipun suasana hati algojo tersebut tampak ragu dan cemas. Saat peluru pertama ditembakkan, kejadian aneh terjadi ketika peluru tersebut selalu meleset dari sasaran, meskipun jaraknya sangat dekat. Algojo yang panik mencoba untuk menembak lagi, namun peluru-peluru selanjutnya juga meleset, membuatnya semakin bingung dan ketakutan. Ini tidak mungkin, apa yang terjadi? Seru algojo tersebut sambil mencoba menenangkan dirinya, namun rasa takutnya semakin membesar. Pengawal yang hadir di lokasi eksekusi pun tidak mengerti mengapa setiap tembakan selalu meleset dari Maulida, yang tetap berdiri tenang dan tidak terluka. Akhirnya, eksekusi dihentikan sementara, meninggalkan Maulida dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya, namun dengan keajaiban yang baru saja terjadi. Para saksi yang hadir mulai berspekulasi bahwa mungkin ada campur tangan ilahi yang melindungi Maulida dari hukuman yang tidak adil ini. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan keheranan, Maulida menyadari bahwa keajaiban ini adalah tanda dari Allah bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan yang menimpanya. Setelah eksekusi pertama gagal, bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan penonton yang hadir di lokasi eksekusi, menyebarkan kabar bahwa Maulida dilindungi oleh kekuatan Allah. Ini adalah tanda bahwa dia tidak bersalah, bisik salah satu saksi kepada temannya, memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Maulida adalah korban fitnah. Namun, hakim yang memimpin kasus ini tetap tegas dan tidak terpengaruh oleh keajaiban yang baru saja terjadi, memerintahkan agar eksekusi kedua harus dilakukan segera. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan pengadilan, ujar hakim dengan nada yang tegas, meskipun ada keraguan di dalam hatinya. Regu tembak khusus disiapkan untuk eksekusi kedua, dengan peralatan yang lebih canggih dan persiapan yang lebih matang untuk memastikan hukuman mati dapat dilaksanakan. Maulida yang melihat persiapan ini merasa cemas, namun ia tetap tenang dan terus berdoa, meyakini bahwa Allah akan melindunginya dari segala kezoliman.
Aku percaya pada keadilan Allah. Tidak ada yang akan mengubah takdirku, ujar Maulida kepada keluarganya dengan keyakinan yang kuat. Kerumunan penonton mulai terbagi antara yang mendukung hukuman dan yang percaya pada keajaiban yang melindungi Maulida, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua mulai berdoa dengan suara lantang, berharap agar Maulida dapat selamat dari hukuman yang tidak adil ini. Dengan hati yang penuh harapan dan doa yang terus dipanjatkan, Maulida menunggu eksekusi kedua yang akan menentukan nasibnya di masa depan. Eksekusi kedua dimulai dengan regu tembak yang lebih terlatih dan dilengkapi dengan senapan modern, siap untuk melaksanakan hukuman mati tanpa kegagalan. Ketika peluru dilepaskan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Peluru-peluru tersebut memantul dari tubuh Maulida tanpa menyebabkan luka sedikit pun. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Seru salah satu anggota regu tembak sambil melihat Maulida tetap berdiri utuh di tempat eksekusi. Kejadian aneh ini membuat semua orang yang hadir di lokasi eksekusi tercengang dan mulai meragukan keputusan pengadilan yang berat sebelah. Beberapa peluru malah melesat ke arah penonton, mengenai beberapa orang dan menyebabkan kerusuhan di antara kerumunan yang marah dan panik. Ini adalah keajaiban dari Allah. Maulida benar-benar tidak bersalah, teriak salah satu saksi yang melihat kejadian tersebut dengan mata terbuka lebar. Kerumunan mulai berteriak-teriak dan menuntut agar eksekusi dihentikan, sementara pihak keamanan berusaha mengendalikan situasi yang semakin kacau. Maulida yang melihat kekacauan ini merasa lega namun juga bingung, menyadari bahwa keajaiban ini adalah pertanda bahwa Allah melindunginya dari kezoliman. Di tengah kekacauan, seorang saksi mata yang jujur mulai mengungkapkan keraguannya terhadap kebenaran tuduhan yang menimpa Maulida. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan keheranan, Maulida menyadari bahwa peristiwa ini adalah bukti bahwa kebenaran dan keadilan Allah akan selalu menang atas kebatilan. Di tengah kerusuhan yang terjadi akibat eksekusi kedua, seorang ulama setempat maju ke depan dan mencoba menengahi situasi dengan menyatakan bahwa ini adalah tanda dari Allah. Ini jelas merupakan mukjizat yang menunjukkan bahwa Maulida tidak bersalah, ujar ulama tersebut dengan suara yang tenang namun penuh otoritas, mencoba menenangkan kerumunan yang marah. Namun, hakim yang masih keras kepala tetap menolak argumen ulama tersebut, meyakini bahwa Maulida harus dihukum sesuai dengan keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan sudah final, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tegas hakim tersebut sambil menatap tajam ke arah Maulida dan kerumunan yang semakin memberontak. Ulama tersebut tidak menyerah, melanjutkan pidatonya dengan menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam setiap keputusan hukum. Allah tidak akan membiarkan orang yang tidak bersalah dihukum mati tanpa alasan yang jelas, ujar ulama tersebut, berusaha meyakinkan semua pihak yang hadir. Meskipun usahanya begitu mulia, hakim tetap bersikeras pada pendiriannya, menunjukkan bahwa kekuasaan dan posisi lebih kuat daripada kebenaran dan keadilan. Maulida yang mendengar perdebatan ini merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Namun ia tetap berpegang pada doa dan keyakinannya bahwa Allah akan menolongnya. Kerumunan pun semakin terbagi, dengan sebagian orang yang mulai mendukung ulama dan menyadari bahwa Maulida mungkin benar-benar tidak bersalah. Dengan hati yang penuh keikhlasan dan doa yang terus dipanjatkan, Maulida menunggu keputusan selanjutnya dalam perjuangannya untuk membuktikan kebenarannya. Setelah eksekusi kedua gagal, pengadilan memutuskan untuk melakukan eksekusi ketiga dengan menggunakan senapan yang lebih dahsyat dan tim khusus yang lebih berpengalaman. Regu tembak yang dipersiapkan kali ini dilengkapi dengan senapan canggih yang diklaim tak bisa gagal, menambah tekanan bagi Maulida yang semakin takut. Namun, saat senapan-senapan tersebut ditembakkan, terjadi hal yang luar biasa. Senapan-senapan itu secara misterius membengkok dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Peluru-peluru yang dilepaskan dari senapan tersebut malah berbalik menyerang ke segala arah, mengenai bukan hanya Maulida tetapi juga beberapa anggota tim tembak dan penonton yang hadir. Ini adalah tanda dari Allah. Kita harus menghentikan semua ini sekarang, seru seorang saksi yang menyaksikan kejadian tersebut dengan penuh kepanikan. Kekacauan pun terjadi di lokasi eksekusi, dengan orang-orang berlarian mencari perlindungan sementara api ketakutan menyelimuti suasana. Maulida yang masih berdiri di tempat eksekusi merasakan kelegaan sekaligus keheranan atas keajaiban yang kembali melindunginya dari hukuman yang tidak adil. Di tengah kekacauan tersebut, beberapa saksi mata mulai mengakui bahwa Maulida benar-benar tidak bersalah,
dan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang melindunginya. Pengadilan yang awalnya tegas dan keras kini mulai ragu, melihat bagaimana keajaiban ini terus berulang kali menunjukkan kebenaran Maulida. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan keajaiban yang terus terjadi, Maulida mulai berharap bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan dan kebenarannya akan terungkap. Kerumunan penonton yang awalnya mendukung hukuman mati mulai berubah pikiran setelah menyaksikan 3 kali eksekusi yang gagal dan penuh keajaiban. Kami harus meminta pengadilan ulang. Maulida jelas tidak bersalah, seru salah satu anggota kerumunan dengan suara lantang, mengajak yang lain untuk bergabung dalam tuntutan mereka. Amarah dan ketidakpuasan mulai menguasai massa, dengan orang-orang menuntut agar keadilan yang sebenarnya ditegakkan dan Maulida dibebaskan dari semua tuduhan. Beberapa penonton bahkan mulai melawan pihak keamanan, melemparkan benda-benda dan berteriak-teriak untuk mengekspresikan rasa marah mereka. Polisi yang hadir di lokasi eksekusi kesulitan mengendalikan kerumunan yang semakin memberontak, sementara situasi menjadi semakin kacau dan tidak terkendali. Ini adalah penghinaan terhadap kebenaran dan keadilan. Kami tidak akan diam saja, teriak seorang pemimpin kerumunan, memimpin massa untuk menuntut pengadilan ulang. Pengadilan yang sebelumnya keras dan tegas kini harus menghadapi tekanan dari kerumunan yang marah dan menuntut perubahan dalam proses hukum. Maulida yang menyaksikan kerumunan yang semakin marah merasa lega namun juga cemas, berharap bahwa keadilan akan segera ditegakkan untuk dirinya. Di tengah kerusuhan, beberapa saksi mulai mengakui bahwa mereka telah menipu pengadilan dan bahwa Maulida sebenarnya tidak bersalah atas pembunuhan tersebut. Dengan hati yang penuh harapan dan doa yang terus dipanjatkan, Maulida menunggu pengadilan ulang yang akhirnya akan menentukan nasibnya dengan adil dan benar. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali dan Maulida yang terancam hukuman mati, Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh segera turun tangan untuk membantu warga negaranya. Perwakilan kedutaan melakukan dialog dengan pemerintah Saudi, menuntut agar Maulida diberikan perlakuan yang adil dan segera dilakukan penyelidikan ulang terhadap kasusnya. Kami memohon agar hak-hak Maulida sebagai warga negara Indonesia dihormati dan perlindungannya dijamin selama proses hukum ini, ujar salah satu diplomat Indonesia dengan tegas. Pemerintah Saudi yang awalnya enggan untuk mengubah keputusan pengadilan akhirnya mulai membuka ruang untuk penyelidikan ulang setelah tekanan dari Kedutaan Besar Indonesia. Bukti-bukti baru mulai muncul, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan Maulida di lokasi lain saat pembunuhan terjadi, membuktikan bahwa ia tidak mungkin berada di tempat kejadian. Ini adalah bukti yang jelas bahwa Maulida tidak berada di tempat pembunuhan saat kejadian, ujar salah satu saksi yang awalnya menuduh Maulida dengan suara gemetar. Kedutaan Besar Indonesia bekerja sama dengan pihak berwenang Saudi untuk mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk membebaskan Maulida dari semua tuduhan yang tidak berdasar. Media internasional mulai memberitakan kasus Maulida, menarik perhatian global dan menekan pemerintah Saudi untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil. Dukungan dari berbagai pihak internasional semakin memperkuat posisi Maulida, membuatnya semakin yakin bahwa kebenaran akan segera terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Dengan harapan yang semakin besar dan doa yang terus dipanjatkan, Maulida menunggu hasil penyelidikan ulang yang akan menentukan nasibnya di masa depan. Sementara proses penyelidikan ulang berjalan, anak majikan yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut mengalami kecelakaan parah yang membuatnya lumpuh secara permanen. Ini adalah hukuman dari Allah atas kebohongan dan fitnah yang telah aku sebarkan, keluh anak majikan tersebut sambil terbaring tak berdaya di rumah sakit. Berita tentang kecelakaan tersebut menyebar dengan cepat, membuat publik semakin menyadari bahwa Maulida benar-benar tidak bersalah dan bahwa para pemfitnahnya akan mendapatkan azab yang setimpal. Tidak hanya anak majikan, hakim yang memutuskan hukuman mati kepada Maulida juga mulai merasakan dampak dari tindakannya, terkena penyakit misterius yang tidak dapat disembuhkan. Aku telah berbuat salah dengan memfitnah Maulida, sekarang aku harus menanggung akibatnya, ujar hakim tersebut dengan suara yang serak dan penuh penyesalan. Kesehatan hakim yang semakin menurun membuatnya tidak bisa lagi menjalankan tugasnya dengan baik, menambah keraguan akan keadilan yang pernah ditegakkan dalam kasus Maulida. Para saksi dan pihak yang terlibat dalam fitnah terhadap Maulida juga mulai mengalami berbagai musibah, menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan kezoliman berjalan tanpa balasan. Ini adalah bukti bahwa Allah tidak membiarkan orang yang tidak bersalah dihukum tanpa alasan yang jelas, ujar seorang saksi mata dengan keyakinan yang semakin kuat.
Azab yang menimpa para pemfitnah ini semakin memperkuat keyakinan publik bahwa Maulida adalah korban yang sebenarnya dan bahwa keadilan akan selalu menang pada akhirnya. Dengan hati yang semakin tenang dan dukungan dari berbagai pihak, Maulida menantikan penyelidikan ulang yang akan segera mengungkap kebenaran dan membebaskannya dari semua tuduhan. Mendengar desakan dari berbagai pihak, termasuk Kedutaan Besar Indonesia dan media internasional, Raja Saudi akhirnya memutuskan untuk menyelidiki ulang kasus Maulida secara menyeluruh. Kami tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut. Maulida harus mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sebenarnya, ujar Raja Saudi dengan tegas dalam pernyataannya kepada publik. Dengan perintah langsung dari Raja, penyelidikan ulang dimulai dengan melibatkan tim khusus yang lebih objektif dan independen untuk memastikan keadilan ditegakkan. Maulida yang mendengar keputusan Raja merasa lega dan bersyukur, menyadari bahwa keadilan akhirnya akan segera ditegakkan untuknya. Terima kasih, Yang Mulia. Semoga Allah membimbing kami menuju kebenaran dan keadilan, ujar Maulida kepada Raja dengan penuh rasa syukur. Tim penyelidik yang dipimpin oleh Raja bekerja keras untuk mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, termasuk rekaman CCTV dan kesaksian dari saksi-saksi yang sebelumnya terlibat dalam fitnah. Di tengah penyelidikan, bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan anak majikan dalam pembunuhan mulai terungkap, membuktikan bahwa Maulida tidak bersalah. Kami menemukan rekaman yang menunjukkan bahwa Maulida berada di lokasi lain saat pembunuhan terjadi, ujar salah satu anggota tim penyelidik dengan wajah serius. Dengan bukti yang semakin kuat, Raja Saudi memutuskan bahwa Maulida harus diberikan perlindungan penuh selama proses penyelidikan ulang berlangsung. Dengan hati yang penuh harapan dan doa yang terus dipanjatkan, Maulida menantikan akhir dari perjuangannya untuk membuktikan kebenarannya dan mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Di tengah tekanan moral yang semakin besar dari keluarganya dan masyarakat sekitar, anak majikan akhirnya merasa bersalah dan mengakui perbuatannya yang sebenarnya. Saya melakukan ini untuk menguasai harta warisan keluarga. Saya tahu ini salah, dan saya siap menanggung konsekuensinya, ujar anak majikan tersebut dengan suara gemetar namun penuh penyesalan. Pengakuan ini menjadi bukti kuat bahwa Maulida adalah korban fitnah, dan bahwa kebenaran akhirnya terungkap berkat keajaiban dan doa yang terus dipanjangkannya. Tim penyelidik yang dipimpin oleh Raja Saudi segera mengumpulkan semua bukti tambahan yang mendukung pengakuan anak majikan tersebut, memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Ini adalah pengakuan resmi yang menunjukkan bahwa Maulida tidak bersalah dan bahwa saya yang sebenarnya melakukan kejahatan ini, ujar anak majikan tersebut di depan kamera, memperkuat kebenaran yang telah lama tersembunyi. Bukti-bukti tambahan ini termasuk rekaman CCTV dan kesaksian dari saksi-saksi yang sebelumnya dipengaruhi oleh fitnah, yang kini mengakui kesalahan mereka. Dengan bukti yang tak terbantahkan, Raja Saudi memerintahkan agar proses hukum segera dilanjutkan untuk membersihkan nama Maulida dan menghukum anak majikan tersebut dengan setimpal. Kebenaran selalu akan terungkap, dan keadilan akan ditegakkan bagi Maulida, ujar Raja Saudi dengan keyakinan yang kuat kepada publik. Keluarga Maulida di Indonesia pun merasa lega dan bersyukur atas pengakuan kebenaran ini, menyadari bahwa doa dan kesabaran mereka akhirnya membuahkan hasil. Dengan hati yang penuh syukur dan doa yang terus dipanjangkan, Maulida menantikan keputusan akhir dari pengadilan yang akan membebaskannya dari semua tuduhan dan menyatakan kebenarannya. Pengadilan ulang yang dipimpin oleh Raja Saudi akhirnya memutuskan bahwa Maulida tidak bersalah atas semua tuduhan yang telah diajukan sebelumnya. Berdasarkan bukti yang telah diajukan dan pengakuan dari anak majikan, kami menyatakan Maulida tidak bersalah dan membebaskannya dari semua tuduhan, ujar hakim dengan suara tegas namun penuh empati. Suasana di ruang sidang berubah menjadi penuh kebahagiaan dan kelegaan, dengan keluarga Maulida dan para pendukungnya yang tersenyum lega. Maulida yang mendengar keputusan ini langsung bersujud syukur, mengucapkan takbir di depan publik sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan saya dari segala tuduhan yang tidak berdasar, ujar Maulida dengan suara yang penuh rasa syukur. Keluarga dan teman-teman Maulida memeluknya dengan penuh kasih, menunjukkan betapa besar dukungan dan cinta yang mereka miliki untuknya. Pengadilan juga memerintahkan agar semua catatan yang menyangkut tuduhan terhadap Maulida dihapus, membersihkan nama baiknya secara resmi. Ini adalah awal baru bagi saya dan keluarga. Kami berterima kasih atas keadilan yang telah ditegakkan, ujar Maulida sambil menatap langit dengan penuh harapan.
Berita tentang pembebasan Maulida menyebar ke seluruh media internasional, menyoroti kisah inspiratif tentang keimanan dan keadilan yang akhirnya menang. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan doa yang terus dipanjangkan, Maulida memulai babak baru dalam hidupnya, siap menghadapi masa depan yang cerah dan penuh harapan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penderitaan yang telah dialami Maulida, keluarga majikan dipaksa oleh pengadilan untuk memberikan kompensasi besar kepada Maulida. Kami meminta maaf atas segala penderitaan yang telah kami berikan kepada Maulida, dan kami siap memberikan kompensasi yang layak, ujar salah satu anggota keluarga majikan dengan rasa penyesalan yang mendalam. Kompensasi tersebut mencakup uang tunai yang cukup besar, serta bantuan untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan bagi Maulida dan keluarganya. Selain itu, pemerintah Saudi juga memberikan penghargaan khusus kepada Maulida atas kesabarannya selama proses hukum yang panjang dan penuh tantangan ini. Maulida adalah teladan sejati tentang kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup, ujar seorang pejabat pemerintah dalam upacara penghargaan yang diadakan khusus untuknya. Maulida yang menerima penghargaan tersebut merasa terharu dan bersyukur, menyadari bahwa perjuangannya akhirnya diakui dan dihargai oleh masyarakat. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya saya atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya dan keluarga, ujar Maulida dengan mata berkaca-kaca. Kompensasi yang diterima Maulida juga digunakan untuk membantu keluarganya di Indonesia, meringankan beban ekonomi yang sempat membuatnya pergi ke Riyadh. Dengan bantuan ini, Maulida dan keluarganya dapat memulai hidup baru dengan lebih tenang dan penuh harapan, tanpa lagi merasa terbebani oleh masalah ekonomi. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kebahagiaan, Maulida menyadari bahwa keajaiban yang telah terjadi adalah bukti nyata dari kasih sayang dan keadilan Allah yang selalu melindungi hambanya yang beriman. Kisah Maulida yang penuh dengan keajaiban dan keimanan menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, menginspirasi banyak orang untuk tetap berpegang pada iman dan kebenaran. Banyak warga Saudi yang mulai mengevaluasi sistem hukum mereka, memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu untuk semua warga, termasuk pekerja asing. Kisah Maulida menunjukkan bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu menang jika kita tetap berpegang pada iman dan ketulusan hati, ujar seorang aktivis hak asasi manusia dalam sebuah seminar. Media internasional menyoroti kisah Maulida sebagai contoh nyata tentang bagaimana doa dan keimanan dapat membantu seseorang melewati ujian hidup yang paling berat sekalipun. Banyak organisasi keagamaan dan kemanusiaan menggunakan kisah Maulida untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesabaran, ketabahan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Di media sosial, tagar Maulida menang mulai tren, dengan ribuan orang membagikan cerita Maulida dan mengungkapkan rasa kagum mereka terhadap keimanan dan keberaniannya. Pemerintah Saudi sendiri mulai mengimplementasikan reformasi dalam sistem hukumnya, memastikan bahwa setiap kasus diperiksa secara mendetail dan adil sebelum dijatuhkan hukuman. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara dan pekerja asing diperlakukan dengan adil dan dihormati hak-haknya, ujar seorang pejabat pemerintah Saudi dalam konferensi pers. Kisah Maulida juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia, mendorong mereka untuk tetap berpegang pada iman dan berdoa dalam menghadapi ujian hidup. Dengan dampak positif yang meluas, kisah Maulida menjadi simbol harapan dan keajaiban yang menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang atas kebatilan. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan dan keajaiban, Maulida akhirnya diberi izin untuk kembali ke Indonesia, disambut dengan sorak-sorai dan pelukan hangat dari keluarganya. Di bandara, keluarga dan teman-temannya menyambut Maulida dengan air mata kebahagiaan dan doa-doa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Selamat datang di rumah, Maulida, kami telah merindukanmu begitu lama, ujar ibunya dengan suara yang dipenuhi kasih sayang dan kebahagiaan. Maulida yang melihat wajah-wajah yang penuh cinta dan dukungan merasa lega dan bahagia, menyadari bahwa perjuangannya akhirnya berakhir dengan bahagia. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga, ujar Maulida sambil memeluk keluarganya dengan erat. Di rumah, Maulida disambut dengan hidangan lezat dan tawa riang dari anggota keluarga, menunjukkan betapa besar cinta dan dukungan yang mereka miliki untuknya. Maulida yang kembali ke tanah air membawa pelajaran besar tentang kesabaran, ketabahan, dan tawakal kepada Allah, yang akan selalu menjadi bekal dalam menghadapi ujian hidup. Saya belajar bahwa dengan iman dan doa, tidak ada yang tidak mungkin terjadi,
ujar Maulida kepada keluarganya, membagikan pengalaman dan hikmah yang telah ia peroleh selama di Riyadh. Keluarganya yang mendengar cerita Maulida tentang perjuangan dan keajaibannya merasa bangga dan terinspirasi, menyadari bahwa setiap ujian yang dihadapi adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan kebahagiaan, Maulida memulai kehidupan barunya di Indonesia, siap menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan iman yang kuat. Kisah Maulida yang telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia membuatnya diundang untuk berbicara di berbagai forum dan acara keagamaan, membagikan pengalamannya yang luar biasa. Saya ingin berbagi tentang betapa pentingnya kesabaran dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup, ujar Maulida di sebuah seminar motivasi yang dihadiri oleh ribuan orang. Banyak orang yang mendengarkan ceritanya merasa terinspirasi dan termotivasi untuk terus berpegang pada iman dan kebenaran, meskipun menghadapi tantangan yang berat. Maulida juga menggunakan kompensasi yang diterimanya untuk membangun sekolah di kampung halamannya, memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di desanya. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Saya ingin membantu anak-anak di kampung saya untuk memiliki kesempatan yang sama, ujar Maulida dengan penuh semangat. Sekolah yang dibangunnya menjadi simbol harapan dan investasi masa depan, memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda di desanya. Selain itu, Maulida juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, membantu masyarakat yang membutuhkan dan menyebarkan pesan-pesan positif tentang keimanan dan keadilan. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan. Saya berharap bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain untuk terus berbuat baik, ujar Maulida dalam sebuah wawancara. Pengaruh Maulida di tanah air semakin meluas, dengan banyak orang yang menjadikannya sebagai teladan dalam menghadapi ujian hidup dan tetap berpegang pada iman. Dengan dedikasi dan kerja kerasnya, Maulida berhasil membangun komunitas yang lebih kuat dan harmonis, menunjukkan bahwa keajaiban dan keadilan Allah dapat mengubah kehidupan seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Maulida menjadi teladan bagi banyak orang, mengajarkan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang atas kebatilan dan kedzoliman. Kisahnya yang penuh dengan keajaiban dan keimanan menjadi inspirasi abadi, mengingatkan setiap orang akan pentingnya kesabaran, ketabahan, dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Kehidupan ini penuh dengan ujian, namun dengan iman dan doa, kita bisa melewati segala rintangan, ujar Maulida dalam salah satu ceramahnya yang dihadiri oleh ribuan orang. Maulida yang kini telah menjadi figur publik terus membagikan pengalaman dan hikmah yang telah ia peroleh, membantu banyak orang untuk tetap berpegang pada iman dan kebenaran. Sekolah yang dibangunnya di kampung halamannya menjadi warisan abadi, memberikan pendidikan yang lebih baik dan membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Saya berharap bahwa setiap anak yang belajar di sekolah ini akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, beriman, dan adil, ujar Maulida dengan mata yang penuh harapan. Kisah Maulida juga diabadikan dalam berbagai buku dan dokumenter, memastikan bahwa perjuangannya tidak akan dilupakan dan akan terus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Semoga kisah saya dapat menjadi pelajaran dan inspirasi bagi semua, ujar Maulida dalam salah satu wawancara media. Di akhir hayatnya, Maulida dikenang sebagai wanita yang diberi keajaiban oleh Allah untuk menunjukkan kebesarannya, menjadi simbol harapan dan keadilan yang abadi. Dengan segala pencapaian dan pengaruh positif yang telah ia berikan, Maulida meninggalkan warisan yang tak ternilai, mengajarkan bahwa iman, kesabaran, dan keadilan adalah kunci untuk menghadapi segala ujian hidup dan mencapai kebahagiaan sejati.